Selamat sore Pak Gadot. Sore Bapak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Katanya penting dengan saya. Iya Pak Gadot. Ini kan kita sudah rencanakan ada supervisi kelas Pak Gadot. Sebelum saya bisa masuk di kelasnya Pak Gadot, ini ada observasi Pak Gadot. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Gadot. Untuk nanti pada saat pembelajaran, Pak Gadot nanti tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuannya yang pertama materi Ya. atau kajiannya itu menjelaskan wajib pajak orang pribadi. Menjelaskan wajib pajak orang pribadi. Tujuannya ya ada tiga. Yang pertama, kalau saya ingat satu, siswa mampu menjelaskan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, mampu menyebutkan jenis-jenis objek pajak wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, mampu menyebutkan subjek pajak orang pribadi. Jadi mampu menjelaskan, mampu menyebutkan, satu lagi menyebutkan subjek pajak. Subjek, artinya objek, artinya subjek. Baik Pak Gadot. Kemudian nanti area pengembangannya yang hendak dicapai apa saja Pak Gadot? Kalau pengembangan pengennya banyak Mas. Iya. Tapi saya pengen coba yang di kurikulum Merdeka ini yang lagi tren atau viral, yaitu diferensiasi. Diferensiasi. Saya pengen mengembangkan semua ya. semua. Di mapel saya itu akuntansi mengelola administrasi pajak, mau saya kembangkan di proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini hal yang baru bagi saya juga mungkin. Jadi nanti ada termasuk di sana mungkin dari proses konten sama gimana Pak Gadot? Rencana saya diferensinya juga kalau di teori kan boleh salah satu. Iya. Tapi saya juga proses ada. Proses juga ada. Terus apalagi Mas ini? Diferensiasi konten. Konten ada juga. Jadi materi itu akan saya bedakan anak-anak yang senang apa itu materi kayak makalah, poin, gambar, melalui WA, video akan saya. Baik Pak Gadot. Jadi nanti ada tiga ya kemudian diferensiasi proses, konten sama produk juga. Bagus Pak Gadot. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan Pak Gadot? Strategi bagaimana sebuah RPP kan ada pembukaan, inti, penutup. Pembukaan kayak biasanya. Pembukaan itu doa seperti biasa, terus anak menanyakan kondisinya, saya hello lah anak, minimal agar anak-anak siap menerima materi pajak. Jadi strateginya yang itu yang apa yang pembukaan ya, betul. Terus kegiatan inti yang seperti itu saya sampaikan dengan itu diferensiasi proses. Yang anak saya bagi menjadi rencananya tiga kelompok sesuai dengan karakter anak. Yang akan saya bagi masalah ya jumlah siswa 31 di kelas akuntansi rencananya besok. Sekarang hari Senin, jadi hari Selasa besok. Diferensi prosesnya saya bagi apa kelompoknya. Jadi 31 kurang lebih 10 11 per kelompok. Terus diferensi kontennya rencana ini Pak, jadi nanti bisa juga pada saat observasi kontennya. Ini materinya akan saya beda-bedakan. Barangkali ada yang senang, biasanya anak kan senang gambar, saya kasih. Tapi ya itu karena keterbatasan LCD, jadi saya pakai share WA itu ke anak-anak. Ini langsung materi ke WA, langsung materi gambarnya ke WA. Tapi yang kayak modulnya saya kasih ke anak-anak. Pasti menarik. Itu yang apa Yang konten. Iya. Yang produk nanti tagihannya boleh bersifat isi, terus mind map, PowerPoint, Bentuk masalah presentasinya untuk dipresentasikan di depan. Itu
itu yang gugatan inti. Terus penutup, ini saya mencoba pakai aplikasi Quasys. Jadi katanya cepat ngoreksinya dengan ada permainannya. Maka anak-anak suka pada saat observasi. Mudah-mudahan. Jadi nanti anak-anak pakai HP juga atau gimana Pak? HP ini karena anak-anak pada saat lihat apa? Lihat gambar materi. Gambar materi. Soal nanti akan saya kasih di handout atau itu akan ada soalnya langsung. Pada saat evaluasi tinggal anak-anak mau menjawab. Ini rencana kapan Pak? Besok Selasa. Sekarang Senin. Siap. Jadi jam pertama ya. Siap. Mudah-mudahan besok bisa tepat waktu Bapak. Dan saya bisa melihat pembelajarannya. Saya ke kelas dulu apa ketemu di ruang dulu? Langsung ketemu di ruang dulu tidak apa-apa Pak. Ini dari saya lihat memang akan menarik jadi besok Pak untuk pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Khalid atas waktunya. Kita ketemu besok. Mudah-mudahan Pak Khalid persiapannya sudah lumayan sudah siap gitu. Saya cetak beberapa dokumen. Terima kasih Pak Khalid. Semua. Gimana kabarnya? Anak-anak berprestasi. Anda bentar lagi akan menghadapi PAT ya, atau penilaian akhir tahun. Silakan motivasi belajarnya diperkuat agar Anda naik kelas ya. Melanjutkan materi yang lalu yaitu sekarang yaitu tentang pajak ya. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu yang hadir pada hari Selasa kali ini. Ibunya Mbak Imam. Oh Iman ya, Iman Ahmad. Idianatul Kalsum Tuhan Wahyu Yefta. Sip. Yang tidak beberapa masuk kita doakan aja yang masuk, moga-moga sehat. Ada yang izin yang moga-moga kelak umurnya. Nah, teman sekalian, hari ini pertemuan yang menurut RPP yang kelima di semester ini ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar satu, Anda mampu menjelaskan definisi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, mampu memberikan contoh siapa saja yang masuk objek pajak wajib pribadi. Yang ketiga, yaitu Anda mampu menyebutkan subjek pajak orang pribadi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Jadi silakan di akhir nanti kita akan evaluasi dan sesuai dengan tujuan atau apa tidak ya. Nah, nanti sekalian pertemuan kita kali ini sudah menjadi pembelajaran yaitu tentang wajib pajak orang pribadi. Kalau yang kemarin, minggu kemarin kita membahas tentang PPh 25 yaitu pajak angsuran pajak. Sekarang kita bahas wajib pajak orang pribadi. Siapa anakku? Ya. Itu akan Bapak bagikan materi yang sudah Bapak siapkan. Ya. Bagikan materinya. Kalian nanti bisa satu meja satu materinya. Materi ini sudah Bapak bagi sesuai dengan ini ada materi yang bentuk makalah, ada juga PowerPoint. Bapak pisahkan, Anda tinggal pilih seneng yang mana materi. Oke?
Nah, satu bambu satu ya. Materinya silakan Anda pilih. Boleh materi berupa makalah atau materi PPT. Atau di sana juga ada apa? Ada main-main juga. Ini nanti jawaban. Silakan Anda sudah pegang materi yang sudah sesuai dengan keinginanmu. Oke, itu selanjutnya kita akan membahas sebuah studi kasus. Kasus ya. Lihat di halaman terakhir ada ya. Kasus. Nanti Anda akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Akan dibagi menjadi 3 kelompok. Itu kelompok yang pertama tugasnya yaitu menganalisa. Seorang akuntan punya pekerjaan tetap dan bebas. Ini selanjutnya langsung terbagi duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke? Baik. Gimana kalau sekarang mulai duduk ke kelompok masing-masing? 3 kelompok. Nanya gimana? Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan absen ya? Ya. Atau urutan gini. Mulai dari siapa itu? Niken, berhitung 1, 2, 3 ya. Nanti 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 kumpul 1, 2, 2, 3, 3. Oke? Iya, Pak. Silakan berhitung mulai dari Niken. 3, 1, 1, 2, Jadi silakan Anda langsung kumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3. Ya. Untuk menganalisa. Kelompok 1 menganalisa kelompok 2 menganalisa seorang kuli bangunan yang gajinya 50.000 per hari dan belum punya NPWP. Kelompok 3 menganalisa seorang guru dari luar negeri yang ngajar di Indonesia selama 10 bulan. Penghasilan 40 juta per bulan. Ya. Tuh, silakan Anda analisa. Dianalisa satu kewajibannya apa dari ketiga profesi yang saya sebutkan tadi sesuai dengan kelompok Anda masing-masing ya. Jadi silakan apa itu presentasi ke depan. Oke? Ya? Ya. Nah, gimana ada pertanyaan bagaimana melakukan mengerjakan dalam kelompok? Ada ya? Kalau ada, makasih. Silakan Anda lanjutkan. Kelompok 3, ada silakan. Oke, langsung waktu presentasi sudah 5 kita sepakati dari 20 menit ya. Sekarang ini kan waktu diskusinya, sekarang presentasinya. Kita presentasi berkelompok berapa menit maksimal? 5? Ya, 5 menit ya. Oke, silakan. Dari ketiga kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil karyanya terlebih dahulu? Kelompok 3. Oke. Serutan. Minimal 2 orang yang maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pajak. Saya Marta Dayanti Laudia Nurjansa dan rekan saya Muhammad Rizalul Arifin. Saya akan membacakan akuntansi termasuk wajib pajak pribadi karena mempunyai pekerjaan tetap dan bebas, karena akuntan itu bebas berdiri sendiri dan tidak terkait dengan instansi asal lembaga lainnya, dan penghasilan akuntan dari klien yang nominalnya berbeda tergantung dari kontrak dan tingkat kesulitan pekerjaannya. Kewajiban akuntan: A. Mendaftar ke kantor pajak Pratama terdekat di kota masing-masing dan akan memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. B. Melaporkan dan membayar pajak, melaporkan kegiatan keuangannya dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan, dan membayar pajak yang menjadi kewajibannya sesuai tertera pada SPT. Sudah ada. Gimana, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan 3? Tidak ada. Sudah paham ya? Oke, siap. Terima kasih. Kelompok 1 silakan ditutup kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diskusi sudah ya. Saya yakin semua sudah paham tentang menyebutkan definisi dari wajib pajak orang pribadi. Tapi Bapak butuh bukti Anda paham atau tidak. Di materi yang sudah Bapak bagi tidak ada soal evaluasi. Oke? Silakan Anda kerjakan, tetapi kita menggunakan dengan sedikit permainan. Ini pakai quiz. Nanti kalau ini kan ada A, kalau misalkan jawaban kamu A ya A gini, pernah kan ya? Misalkan B ya gini ya. Terus C ya gini ya. Oke? Baik. Nah, kalau gitu silakan kita bagi sesuai dengan nomor absen, agar pada saat Bapak mengaktifkan QR code nilainya sesuai dengan nomor absen. Oke? Tolong dibantu membagikannya. Ingat sesuai nomor absen ya. Pak. Materi langsung pertanyaan pertama, A atau B, silakan angkat dari jawabanmu. Bapak scan. Ayo angkat. Udah masih semua. Sekarang soal nomor 3. Ya. Oke, langsung. Ya. Bapak scan dulu. Iya, itu udah masuk semua. Oke, udah masuk semua. Nanti. Terus soal yang keempat. Soalnya ada 8 ya? Iya. Yang keempat udah dibaca? Yakin dengan jawabannya? Oke, yakin Anda angkat. 1, 2, 3. Udah. Tar. Bingung kamu. Lihat yang benar. Evaluasi. Absen 1. Benar 1. Kayaknya nih harus dibahas lagi nih. Absen 2.
semua? Benar. Absen 4 betul semua. Absen 5 salah satu. Nah. Yang lain oke kecuali absen 1 Iman. Sudah saya masukkan ke daftar nilai nanti soal mereka. Terus untuk Iman nanti kita ada waktu khusus untuk melakukan pengayatan. Anakku, sebelum Bapak tutup kita perlu menyimpulkan bersama-sama. Kan tadi ada tujuannya 3. Anda mampu mendefinisikan atau menjelaskan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, yang kedua mampu menyebutkan contoh subjek pajak. Yang ketiga mampu menyebutkan contoh objek pajak. Ada yang bisa menyimpulkan tadi pengertian wajib pajak orang pribadi. Tidak ada yang bisa menyimpulkan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengerjakan kewajiban pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk membayar atau menerima pajak tersebut. Sip, itu sudah oke yang disampaikan oleh bisa wajib pajak orang pribadi. Bisa sudah menyimpulkan satu. Yang kedua coba tentang contoh objek pajak. Subjek pajak dulu, subjek pajak orang pribadi. Contoh subjek pajak orang pribadi. Ini contoh subjek pajak orang pribadi. Ya. Contohnya adalah A. Pegawai swasta, B. Pegawai BUMN, C. Anggota TNI, D. Anggota Polri, dan C. PNS. Nah, itu contoh subjek ya, berarti yang orang yang contohnya adalah pegawai. Itu yang dikatakan oleh Martani. Itu ya. Terima kasih anak-anakku. Anda pelajaran kali ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke semua. Alhamdulillah lancar. Untuk materi yang akan datang kita akan belajar tentang pajak badan. Kalau sekarang kan orang pribadi, minggu depan kita akan belajar tentang badan atau usaha. Oke, nanti di rumah jangan baca-baca karena ada waktu agar pada saat pertemuan yang akan datang dan sudah siap. Sebelum Bapak ini itu ada yang ditanyakan? Ada? Ada, oke. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan. Alhamdulillah. Nah, kasih anak-anak ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Gatot. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Gatot sudah bisa hadir hari ini. Kemarin kita sudah berada dalam kelas. Saya gembira juga bisa hadir dalam pembelajaran Pak Gatot. Pada saat Pak Gatot mengajar, saya lihat secara keseluruhan sudah bagus sekali Pak Gatot. Banyak yang bisa saya ambil, inovasi yang ditampilkan. Hari ini kita ingin untuk sesi coaching ini mungkin Pak Gatot nanti akan bisa mengeluarkan apa yang akan diinginkan di pembelajaran. Kalau
kemarin Pak Gatot untuk pembukaan pada saat 15 menit pertama, menurut Pak Gatot itu bagaimana? Skenario berjalan dengan lancar atau mungkin ada kendala sedikit? Kemarin hari Selasa Ya, Selasa. saya pembuka rencana saya itu kan absensi memberikan penguatan ke anak-anak pembukaannya itu penguatan itu ada beberapa yang saya lewati karena dari ini kayak gimana ini nggak saya sudah Kalau dari sisi antusiasme siswa untuk menyambut materinya bagaimana? alhamdulillah karena ya masuk mapel ya kalau kan kewajiban anak kita di Indonesia belum jadi sana pakai sana Baik. Untuk apa namanya? Kalau saya lihat kemarin mungkin ada yang kurang di apa ya, gregetnya itu Pak Gatot. Menurut Pak Gatot karena di awal pembukaan kemarin kira-kira gitu nggak kalau memang ada semacam seperti itu? ya seharusnya memang ada speaking kemarin kayaknya saja pertama Ya. nggak saya baca speaking mungkin saya itu kaget ada nama sejawat kan ada di kawan saya itu Kita sama-sama belajar ya. tadi lupa tahapan-tahapan. Oke. Kemudian Pak Gatot dari apa tujuan pembelajaran yang diutarakan di awal pembelajaran. Jadi menurut Pak Gatot untuk yang mapel kemarin kita kan sudah dalam benar-benar siap menerima pembelajaran atau mungkin mereka butuh adaptasi. Kemarin saya siap dari awal pembukaan saya kasih saya siapkan dulu meskipun hanya sekedar absen menanya kondisi anak-anak sebetulnya menurut saya sih Jadi pembelajaran sosial emosionalnya sudah Gatot sudah prepare baik-baik. Kemudian ini Pak Gatot untuk masuk dalam yang materi kemarin saya lihat memang apa dinamika di kelasnya bagus. Cuma menurut Pak Gatot sendiri kalau Pak Gatot memberikan materi awal menurut Pak Gatot itu kelihatan membosankan atau bagaimana pada saat memberikan materi awal? dari awal memang dia mungkin sedikit membosankan Pak belum menarik karena nggak kayak sendiri Kalau saya perbaiki ke depan bisa masuk jadi jadi masukan. Kalau di SPP-nya Pak Gatot saya ada laptop dan LCD. Itu bagaimana Pak Gatot? kemarin saya tanya anak bisa ya sih setelah itu nggak bisa Jadi antisipasi apa rencana yang tidak berjalan gitu. kalau ada memang biasanya bisa di kelas ini Iya. nggak bisa jadi kan saya kalau masih kenal saya masukkan lagi laptop tas Baik. Tapi untungnya ada planning yang berikutnya gitu. Baik. Kemudian Pak Gatot untuk yang Pak Gatot kemarin itu memberikan dua tujuan yang ingin dicapai kalau kedua. Tiga. Bisa disebutkan lagi Pak Gatot? pertama siswa mampu menjelaskan dan kedua menyebutkan jenis objek pajak dan ketiga menyebutkan objek pajak orang tidak saya tidak Tiga ya? Mungkin satunya yang mungkin masih belum menyebutkan jenis-jenis jenis objek
pajak. Iya. Iya Pak, ya, kalau dari tujuan yang ingin dicapai kemarin, saya boleh tahu ukuran keberhasilannya dari mana Pak? Ukuran keberhasilan yang pertama, pada saat anak-anak melakukan diskusi secara kelompok, misalnya kualitas diskusinya itu juga oke, anak-anak pada kelompok bisa membedakan gitu. Atau tugas analisa yang saya instruksikan yang pertama. Yang kedua dari evaluasi. Alhamdulillah dari 32 siswa satu yang tidak sesuai kriteria bawah kriteria. Sebenarnya tidak box begitu. Aduh, kemarin tes sama siapa? Kemarin siapa? Iya, saya. Absen satu saya. Jadi apa? Dari sekian anak hanya satu yang memang belum memenuhi kriteria. Kalau ini juga karena mungkin apakah menurut Pak Gatot untuk apa namanya hasil evaluasi yang mungkin tidak bisa 100%, apakah faktor dari pembagian kelompok terlalu besar kalau ada 3 kelompok, atau mungkin menurut Pak Gatot bisa dibuat kelompok itu bagaimana? Kemarin juga dua siswa sahabat 3. Jadi mungkin itu ya. Menurut saya dan juga itu analisa saya atau refleksi saya, kelompoknya terlalu Satu kelompok terlalu sedikit 9 sampai 10. Jadi makanya untuk mencurahkan pendapat juga hampir dengan waktu hanya 15-10 menit. Jadi ada keterbatasan waktu. Tapi kemarin sudah bagus Pak Gatot. Evaluasinya itu yang mungkin anak lebih mungkin ada unsur kejutan juga gitu. Baru pertama kali ada evaluasi seperti itu Pak Gatot. Kemudian Pak Gatot untuk di sini ada yang di kerjasama dalam kelompok gitu. Jadi ini yang mungkin yang pegang peran penting dalam diferensiasi prosesnya gitu. Jadi anak-anak itu kan mencari sendiri sumber informasinya atau sudah ada panduan dari Pak? Yang saya sediakan kemarin verifikasi prosesnya itu konten juga ya. Itu materi sudah saya sediakan dalam bentuk itu modul yang pertama. Kedua karena LCD nggak bisa videonya, jadi saya kirim melalui agro kelas. Kalau videonya Berarti anak juga kalau mama dia berinisiatif sendiri mencari informasi di internet bisa dilakukan atau tidak? Bisa ya? Di www.dirjenpajak.go.id lengkap. Jadi memang semuanya sudah terpercaya gitu ya. Baik. Kemudian kalau saya dari sini juga kemarin pendukung yang utama itu adalah materi yang sudah bervariasi untuk anak-anak. Cuma mungkin kalau dari waktu gimana? Waktunya memang untuk kerja kelompok itu dirasa cukup atau mungkin itu waktu mungkin lebih? Kalau pola anak-anak malah video pas waktu. Jadi menurut saya cukup. Sudah cukup gitu. Tapi kurang tahu menurut anak-anak. Iya. Karena yang tujuan utamanya kan setidaknya bisa terlihat dari ukuran keberhasilan yang kalau tentukan itu lewat evaluasi yang terakhir. Baik, kemudian di sini saya lihat juga Pak Gatot untuk adakah area pengembangan yang akan dikembangkan lagi Pak Gatot dari yang kemarin? Ya, dari yang saya kembangkan kemarin ingin menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. Iya. Kayaknya peruntutan itu saya belum semua tahapan terbagi. Peruntukan proses pengajaran. Ini seperti tadi doa lupa karena saya
takut sama Pak Sandi, dia Pak Sandi dimulai lagi. Ya nggak lupa juga. Jadi kayak itu. Jadi urutan proses pembelajaran ya. Terus yang saya lihat juga di mana? Di diferensiasi produk itu saya juga lupa kayak menyampaikan ke anak-anak agar hasil diskusinya dalam beberapa materi. Tapi di modul sudah ada tulisannya. Cuma saya menyampaikannya dalam itu lupa. Jadi mungkin juga yang siswa juga kebanyakan hanya presentasi saja, presentasi diskusi gitu ya. Tapi di modul lah ada itu Pak. Iya. Bentuk sesuai dengan kemampuan anak. Jadi anak memang perlu ada instruksi langsung juga ya Pak Gatot. Apa begitu? Yang ngatur itu insya Allah yang saya kembangkan memang menyampaikan dengan jelas, akadnya jelas, ini tugasnya ini itu mungkin nanti akan saya buat catatan di jurnal itu. Kayaknya di jurnal juga saya tulis kemarin jurnal puasa. Jadi kalau tidak diomongkan, siswa juga mungkin sedikit. Iya ya betul banget. Jadi yang saya kembangkan yang dikembangkan ya. Kemudian kalau untuk rencana tindak lanjut berikutnya bagaimana Pak Gatot? Jadi dengan kemarin pembelajaran yang kita lakukan, kemudian mendapatkan sendiri antisipasi untuk permasalahan yang ada dan lain-lain ada. tadi kan itu pembelajaran diferensiasi ini baru-baru ini saya terapkan di awal pembelajaran di awal semester enggak, maupun di RPP semester enggak saya terapkan. Kalau tahun ajaran yang akan datang 2023-2024 saya akan konsisten dengan di RPP depan tidak muncul. Ini keinginan yang mulia. Menurut Pak Gatot untuk memperkuat keinginan tindak lanjut tersebut, Pak Gatot punya modal apa? Daya dukung apa yang akan jadi Pak Gatot? Komunitas guru penggerak dari pagi itu di tingkat wakah di Sempati Panji mungkin akan ada aturan baru untuk RDP KPN itu akan ya ada penyeragaman bentuk RPP pasti itu kan itu yang jadi bisa ada pikiran juga umur bisa ada 10, 11, 12 yang umur Kita lebih merdeka. karena saat ajaran akan datang pasti ini akan untuk waktunya Pak Gatot yang mungkin untuk menuju ke sana itu kapan Pak Gatot akan bertindak? itu ajaran baru Pak. Ajaran baru. kurang 2 bulan ya. Kurang 2 bulan. 2023 24 Juli jadi Juli paling pertengahan ya. Tanggal Juni sudah mulai dari sekarang ya. Ini sudah mulai Ini sudah mengkoleksi materi-materi yang ini. yang strategi Baik Pak Gatot. Ini menurut Pak Gatot dari pembicaraan dari tadi sampai saat ini apa yang Pak Gatot rasakan? kemudian saya setelah yang ini Pak Sandi memang mengikhlaskan untuk menjadi pembelajaran bagi anak secara administrasi maupun aplikasi atau implementasi. Kita juga terinspirasi nih oleh Pak Gatot. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan coaching kali ini saya juga banyak mendapat wawasan dari Pak Gatot juga. Jadi saya belajar banyak juga dari terima kasih waktunya Pak Gatot. Selamat pagi dan mudah-mudahan hari ini tugas guru PTN lancar. Masih Pak Sandi, saya mau kembali ke pendidikan. Terima kasih banyak.